Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang Abu Ishaq Al-Syatibi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Tamrin, Magister Syariah, yang disusun oleh 1. Ira Riani Rizwana dengan NIM 126 402 202 111, 2. Junjung Sayuto dengan NIM 126 402 202 113, 3. Lina Widayu dengan NIM 126 402 202 117, 4. Muhammad Ridho Alamsyah dengan NIM 126 402 202 123, 5. Nafiatul Mufidah dengan NIM 126 402 202 132. Rumusan masalah. 1. Bagaimana riwayat hidup Abu Ishaq Al-Syatibi? 2. Bagaimana perkembangan kehidupan Abu Ishaq Al-Syatibi? 3. Siapa guru dan kitab pada masa pendidikan Abu Ishaq Al-Syatibi? 4. Bagaimana konsep pemikiran maqasid syariah Abu Ishaq Al-Syatibi? 5. Bagaimana relevansi pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dengan masa sekarang? Riwayat hidup Abu Ishaq Al-Syatibi. Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Al-Gornati. Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Ia berasal dari suku Arab Lahmi. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr Granada, Spanyol. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Ia memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab, hadis, ilmu kalam dan falsafah, ilmu usul fikih, ilmu sastra, serta berbagai ilmu lainnya seperti ilmu falak, mantik, dan debat. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Syatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada generasi berikutnya seperti Abu Yahya Ibnu Asim dan Abu Bakar Al-Qadi. Ia juga mewarisi karya-karya ilmiah. Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Perkembangan kehidupan Abu Ishaq Al-Syatibi. Al-Syatibi tumbuh dewasa di Granada dan sejarah intelektualitasnya terbentuk di kota yang menjadi ibu kota kerajaan Bani Nasr ini. Masa mudanya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan bagi Granada. Al-Syatibi pernah menantang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Al-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah dia dilecehkan, dicercah, dikucilkan, dan dianggap keluar dari agama. Karena sering berdebat dengan ahli-ahli hukum di Granada, akhirnya pada tahun 765 Hijriah atau 1363 Masehi, ia dideportasi dari Andalusia. Motivasi Al-Syatibi mempelajari ushul fikih berawal dari kegelisahannya yang menganggap kelemahan fikih dalam menjawab tantangan perubahan sosial, terutama dikarenakan oleh metodologi dan filsafatnya yang kurang memadai. Salah satu masalah yang paling membuatnya gelisah adalah keragaman pendapat di kalangan ilmuwan tentang berbagai persoalan. Penggunaan prinsip mura'ah, al-khilaf atau inklusivitas perbedaan pemikiran yang digunakan sebagai wujud penghargaan atas perbedaan pendapat dengan cara memperlakukan yang sama justru membuat masalah menjadi semakin kompleks. Al-Syatibi menganggap dengan mura'ah al-khilaf, badan hukum seperti tanpa jiwa, formalismenya akan tetap tanpa realitas jika sifat real teori hukum tidak diselidiki.
Hukum akhirnya menjadi realitas tersendiri yang terlepas dari realitas kebutuhan akan aturan main dalam rangka mendapatkan kemaslahatan dan kemudahan hidup. Karya-karyanya merupakan hasil refleksi kegelisahannya ini. Pola pikir radikal dan fatwa-fatwa kontroversial Asy-Syatibi membuatnya diposisikan sebagai oposisi kekuasaan oleh para fuqaha yang mayoritas pro kekuasaan. Sejumlah persoalan yang menjadi kontroversial diantaranya tentang tasawuf dan fikih. Asy-Syatibi menentang praktek tasawuf yang ekstrim sampai dicampur adukan dengan fikih. Asy-Syatibi merupakan ilmuwan yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu dan menguasainya secara komprehensif. Menurut Abu al-Ajfan, ini disebabkan Asy-Syatibi telah menguasai metode ulum al-wasail wa ulum al-maqasid atau metode esensi dan hakikat. Asy-Syatibi memiliki bangunan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan telah teruji melalui perjalanan sejarah yang melatar belakanginya. Tidak mengherankan jika al-muwafaqat menjadi referensi di sebagian besar kalangan ilmuwan modern. Guru dan kitab. Asy-Syatibi mengawali pendidikannya dengan belajar tata bahasa dan sastra Arab kepada Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Fahar, seorang pakar tata bahasa di Andalusia. Guru bahasanya yang kedua adalah Abu Al-Qasim Al-Syarif Al-Sabti, 760 Hijriah atau 1358 Masehi. Beliau adalah ketua hakim di Granada. Mulai belajar fikih pada tahun 754 Hijriah atau 1353 Masehi, Asy-Syatibi berguru kepada Abu Sa'adah Ibnu Lub, yang kepada orang inilah hampir seluruh pendidikan kefikihannya diselesaikan. Ibnu Lub adalah faqih yang terkenal di Andalusia dengan tingkat ikhtiar atau keputusan melalui pilihan dalam fatwa. Guru Asy-Syatibi yang memperkenalkannya kepada filsafat, ilmu kalam, dan ilmu-ilmu lain yang dikenal dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam, yakni ilmu pengetahuan tradisional, al-ulum al-naqliyah, adalah Abu Ali Mansur al-Zawawi dan al-Syarif al-Tilimsani, 771 Hijriah atau 1369 Masehi. Asy-Syatibi menciptakan banyak karya yang mencakup dua bidang, yaitu sastra Arab dan jurisprudensi. Konsep pemikiran maqasid syariah Abu Ishaq al-Syatibi. Konsep pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi adalah maqasid syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air. Pengetahuan tentang maqasid syariah seperti ditegaskan oleh Abdul al-Wahhab Khalaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan Sunnah secara kajian kebahasaan. Abu Ishaq al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Lebih lanjut, Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut Asy-Syatibi terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyah, kebutuhan hajiyah, dan kebutuhan tahsiniyah. Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi yang berkaitan dengan ekonomi antara lain: yang pertama, objek kepemilikan. Asy-Syatibi menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Tidak ada hak bagi seorang pun untuk memiliki hak kepemilikan sungai, karena sudah terbukti bahwa sungai merupakan sarana milik umum yang digunakan untuk memudahkan arus perairan. Yang kedua, pajak. Menurut pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum.
Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Relevansi pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi dengan masa sekarang. Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban aktif. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonomi. Bila motivasi dikaitkan dengan konsep maqasid al-syariah, jelas bahwa dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Motivasi itu pun harus diiringi dengan keoptimisan dan berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan, dan tujuan. Yang terakhir, kesimpulan. Abu Ishaq Al-Shatibi melarang konsep kepemilikan terhadap sumber daya. Tidak ada seorang pun yang memiliki hak atas sumber daya tertentu dan kepemilikannya mutlak milik bersama. Selain itu, konsep pemikiran ekonomi Abu Ishaq Al-Shatibi adalah pemungutan pajak yang harus dilihat dari sudut pandang kepentingan umum. Relevansi pemikiran Abu Ishaq Al-Shatibi sangat erat kaitannya dengan konsep motivasi yang diterapkan pada masa sekarang, di mana dalam pandangan Islam, motivasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam arti memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Motivasi itu pun harus diiringi dengan keoptimisan dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.